Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan polisi ini kena azab lumpuh seketika karena tendang kakek penjual sayur. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah sudut pasar tradisional di Jawa Timur, suasana mendadak berubah mencekam ketika seorang polisi muda, dikenal arogan dan sering menindas rakyat kecil, terlibat cekcok dengan seorang kakek tua penjual sayur. Sang kakek hanya ingin mempertahankan dagangannya dari penggusuran sepihak, namun polisi itu malah menendangnya dengan kasar hingga tersungkur di tanah. Detik berikutnya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh sang polisi mendadak kaku, kedua kakinya tak bisa digerakkan, dan ia jatuh tersungkur di tempat yang sama. Warga sekitar yang menyaksikan langsung histeris. Beberapa mengaku melihat cahaya aneh menyambar seketika saat kaki sang polisi mengenai tubuh sang kakek. Kabar menyebar cepat, membuat geger seluruh kampung. Banyak yang percaya ini bukan kejadian biasa, tapi azab langsung dari Allah atas kesombongan dan kezaliman. Namun di balik semua itu, tersimpan rahasia kelam tentang siapa sebenarnya kakek tua itu dan mengapa setiap orang yang menyakitinya selalu mendapat balasan mengerikan. Cerita ini penuh misteri, ketegangan, dan menyisakan pertanyaan besar yang terus menghantui. Siapa kakek penjual sayur itu sebenarnya? Dan mengapa setiap langkahnya seolah membawa keadilan yang tak terlihat? Matahari baru saja muncul di balik bukit ketika pasar tradisional di ujung kota kecil Blimbing, Jawa Timur, mulai dipadati pedagang dan pembeli. Di antara deretan lapak sayur dan tenda-tenda kecil, tampak seorang kakek renta duduk bersila di atas tikar lusuh. Di depannya tertata rapi tumpukan kangkung, bayam, dan cabai rawit yang masih segar berembun. Namanya dikenal sebagai Mbah Rawi. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Suaranya pelan, senyumannya tipis, dan tutur katanya penuh kesabaran. Namun di balik tubuh kurusnya yang renta, tersembunyi semangat keras seorang pejuang nafkah yang tak pernah mengeluh. Pagi itu, suasana pasar sedikit berbeda. Sebuah mobil patroli berhenti tepat di mulut gang pasar. Dua polisi turun dengan langkah tergesa. Salah satunya, bernama Bribda Dimas, dikenal oleh pedagang pasar sebagai sosok yang keras dan tidak segan mengusir para pedagang kecil, terutama yang dianggap berjualan di luar zona. Bribda Dimas melangkah cepat, wajahnya masam, dan matanya langsung tertuju ke tikar lusuh milik Mbah Rawi yang digelar di dekat saluran air. Ia tidak bicara banyak, hanya melirik sekilas, lalu mulai mengangkat sayur-sayur dari tikar dan melemparkannya ke selokan. Mbah, ini area terlarang. Sudah dilarang berkali-kali, tapi masih nekat dagang di sini, bentaknya. Mbah Rawi terdiam sejenak. Tangannya gemetar memungut cabai-cabai yang terjatuh. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Nak, Mbah hanya numpang. Tidak mengganggu jalan. Dagangan Mbah tidak banyak." Namun Bribda Dimas tidak peduli. Ia melangkah lebih dekat, lalu dengan kasar menendang tikar dan membalikan keranjang bambu kecil milik Mbah Rawi. Beberapa warga yang melihat hanya bisa terdiam. Tak ada yang berani menegur polisi itu. Lalu tiba-tiba, angin berdesir kencang dari arah timur. Entah kenapa, udara di sekitar pasar mendadak dingin. Bribda Dimas, yang hendak melangkah lagi, mendadak terpaku. Kakinya terasa berat, seperti ditarik dari dalam tanah. Ia berusaha melangkah mundur, namun kedua kakinya tak bisa digerakkan sama sekali. "Maksudnya apa ini, kaki gue?" katanya panik. Ia berusaha meraih tangan rekannya, namun tubuhnya sudah jatuh terduduk di aspal. Mukanya pucat, keringat dingin mengucur deras dari pelipis. Semua mata kini tertuju padanya. Mbah Rawi masih duduk tenang, memungut sisa-sisa sayurnya tanpa berkata sepatah pun. Warga mulai berkerumun. Sebagian mulai mengangkat ponsel dan merekam. Suara-suara lirih mulai terdengar, "Itu azab, dia menendang orang tua, lihat tuh, nggak bisa gerak." Namun belum ada yang tahu, bahwa apa yang menimpa Bribda Dimas barulah awal dari peristiwa yang lebih besar. Peristiwa yang akan mengungkap siapa sebenarnya Mbah Rawi dan mengapa setiap langkahnya membawa kisah yang tak bisa dijelaskan logika. Bribda Dimas terkulai di tanah dengan mata membelalak. Kedua kakinya seperti lumpuh, tak lagi merespons perintah otaknya. Rekannya, Bribtu Wahyu, langsung berjongkok dan mencoba menarik tubuh Dimas. Namun beratnya bukan main.
seolah tubuh itu dipaku ke tanah. Bro, kamu kenapa? Dimas? Suara Wahyu mulai panik. Orang-orang makin ramai berkumpul. Sebagian hanya menatap dalam diam, tak sedikit pula yang mulai berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Pasar yang tadinya riuh berubah jadi sunyi mencekam. Angin terus berhembus, membawa aroma aneh seperti tanah basah yang lama tak tersentuh. Dari kejauhan, seorang pedagang sayur berbisik pelan ke temannya. Aku pernah dengar, ada yang bilang Simbah itu bukan orang sembarangan. Dia pernah menolong anak kecil kerasukan. Tapi anehnya, anak itu langsung sembuh tanpa dipanggilkan Ustaz. Mbah Rawi masih duduk tenang, tak mengucapkan sepatah kata. Ia hanya menunduk, memungut cabai satu persatu, lalu merapikan tikarnya yang terlipat akibat tendangan tadi. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan sorot tajam yang entah kenapa membuat dada sesak. Dimas mulai menangis. Air matanya menetes tanpa henti. Ia bukan lagi polisi garang seperti biasanya. Suaranya bergetar, tubuhnya menggigil. Tolong aku nggak bisa ngerasain kaki aku, kayak mati rasa, tolong. Bisiknya lirih. Wahyu menatap sekeliling, bingung harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi ambulans, namun sinyal di gawainya hilang secara misterius. Padahal biasanya di sekitar pasar tak pernah ada masalah jaringan. Aneh, sinyal hilang barusan masih ada. Gumamnya. Seorang ibu pedagang pecel tiba-tiba bicara pelan ke Wahyu. Mas, coba minta maaf sama mbah itu. Mungkin Allah lagi nunjukin sesuatu lewat dia. Wahyu menoleh ke arah Mbah Rawi. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih besar dari sekadar penjual sayur tua. Langkahnya perlahan mendekati tikar Mbah Rawi. Ia menunduk sopan. Mbah, saya mohon tolong teman saya, dia nggak pernah niat jahat cuma terlalu keras orangnya. Mbah Rawi mengangkat kepala perlahan. Matanya menatap Wahyu dalam-dalam. Lalu bibirnya bergerak pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Yang keras hatinya biasanya akan dilembutkan lewat jalan yang tak mereka duga. Setelah itu, ia kembali menunduk. Tidak berkata lagi. Tidak memberi isyarat apapun. Namun tiba-tiba, tubuh Bribda Dimas mengeluarkan suara seperti retakan kecil. Ia menjerit pelan. Kedua tangannya menggenggam tanah dengan erat. Lalu, tubuhnya mulai terguncang. Jeritan itu memecah kesunyian pasar. Dan saat itulah, satu persatu warga mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah awal dari sebuah peringatan yang akan mengguncang seluruh kota kecil itu. Tubuh Bribda Dimas terbaring kaku, namun menggigil seperti seseorang yang terserang demam tinggi. Suhu tubuhnya naik drastis, tapi kedua kakinya tetap dingin membeku. Wajahnya memucat, matanya terus menatap kosong ke langit. Rekannya, Bribtu Wahyu, semakin panik. Namun ia juga merasakan sesuatu yang aneh sejak berdiri di dekat tikar Mbah Rawi. Udara terasa lebih berat. Nafasnya tak seleluasa biasanya. Seolah ada tekanan tak kasat mata yang menghimpit dari segala arah. Warga semakin ramai berkumpul, tapi tetap menjaga jarak. Tidak ada yang berani menyentuh Mbah Rawi. Bahkan beberapa penjual yang sudah puluhan tahun mengenalnya kini menatapnya dengan rasa takut bercampur hormat. Seorang pemuda yang dikenal sebagai Udin, tukang parkir pasar, berjalan pelan mendekati kerumunan. Ia membawa serta ibunya yang sudah sepuh. Wajah ibunya langsung berubah pucat saat melihat sosok Mbah Rawi. Itu orang yang pernah ibu lihat di mimpi waktu kamu hampir mati digigit ular. Din, orang tua itu muncul di mimpi dan bilang, jangan takut, anakmu masih ditulis hidupnya. Dan paginya kamu sembuh begitu saja. Bisiknya sambil menggenggam tangan Udin erat. Ucapan itu membuat beberapa orang menoleh. Bisik-bisik mulai menyebar. Beberapa warga mulai menyebut nama-nama lain yang pernah mengalami kejadian aneh namun berujung keselamatan. Semuanya berkaitan dengan Mbah Rawi. Namun di sisi lain, Bribda Dimas masih tergeletak. Kini matanya mulai berkaca-kaca, bukan hanya karena sakit, tapi karena ketakutan. Ia mulai terisak, dan tiba-tiba berteriak seperti orang kesurupan. Maaf, Mbah, saya salah. Ampun, jangan bawa saya. Jangan bawa saya. Jeritan itu mengejutkan semua orang. Wahyu langsung memegang bahunya, namun tubuh Dimas menegang keras seperti papan kayu. Dari bibirnya keluar suara aneh.
Seperti bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Mbah Rawi tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap sibuk dengan tikarnya. Namun tiba-tiba, dari dalam tas kresek hitam yang tergeletak di sampingnya, keluar aroma harum yang sangat menusuk. Seperti wangi bunga bercampur tanah basah. Angin berembus lembut melewati tikar itu. Dan anehnya, tikar lusuh itu mulai tampak bercahaya samar. Beberapa warga berdesis kaget. Seorang wanita menutup mulutnya dan berbisik, "Itu bukan tikar biasa, itu tikar milik orang pilihan." Saat itulah, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul dari arah utara pasar. Langkahnya pelan, namun sorot matanya tajam. Tidak ada yang mengenalnya. Tapi begitu ia tiba di dekat kerumunan, suasana mendadak hening. Bahkan suara ayam di kejauhan pun berhenti. Lelaki tua itu menatap Mbah Rawi, lalu menunduk hormat. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Namun Mbah Rawi mengangkat kepala, memandang lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya kau datang juga," ucapnya lirih. Warga saling pandang. Siapa lelaki itu? Mengapa Mbah Rawi tampak begitu mengenalnya? Dan kenapa ia muncul saat Dimas tersungkur dalam kondisi tak berdaya? Pasar pagi yang biasa dipenuhi tawa dan teriakan pedagang kini diam membeku. Semua mata tertuju pada sosok lelaki tua berjubah abu-abu yang berdiri tegak di depan Mbah Rawi. Ia membawa tongkat kayu lurus yang tampak usang, tapi pancaran wibawanya begitu kuat hingga membuat orang segan menatap langsung ke wajahnya. Langkahnya mantap, penuh perhitungan. Ia menunduk sebentar kepada Mbah Rawi, lalu menghela nafas panjang. "Aku sudah mencium tanda-tanda ini sejak malam kemarin. Angin timur berubah arah. Langit mengirimkan isyarat. Dan kamu kembali memanggilku lewat getar tanah." Mbah Rawi hanya mengangguk pelan. "Aku tidak ingin ini terjadi," bisiknya lirih. Bribda Dimas masih mengerang pelan. Suaranya melemah, napasnya terputus-putus. Keringatnya seperti hujan yang tak henti, tapi kedua kakinya tetap tak bergerak. Kulit di bagian betis mulai membiru, seperti memar berat yang muncul dari dalam. Orang-orang mulai mundur beberapa langkah. Suasana jadi lebih sunyi. Hanya suara embusan angin dan sesekali desahan dari Dimas yang terdengar. Lelaki berjubah abu-abu itu mendekat, menatap tubuh Bribda Dimas yang tergolek di tanah. Ia berlutut perlahan, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Dimas. Matanya terpejam, dan bibirnya mulai bergetar melafalkan sesuatu. "Ada api di dalam tubuhnya," gumamnya. Mbah Rawi menimpali pelan. "Bukan api biasa. Itu nyala dari amarah para yang terzalimi." Ia pernah menendang seorang nenek, membentak anak kecil, bahkan menarik paksa dagangan milik janda hanya karena tak mampu bayar sewa lapak. Warga yang mendengar mulai saling berbisik. Beberapa mulai mengingat kembali perlakuan Dimas selama bertugas. Selalu kasar, tak punya empati. Dan kini, tubuhnya jadi bukti bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Namun lelaki berjubah itu kembali bicara. "Tapi ini belum terlambat jika ia sadar dan hatinya benar-benar menyesal. Api ini bisa padam. Tapi bukan kita yang bisa memadamkannya." Matanya kini menatap langsung ke arah langit. Sekilas, awan gelap terlihat berkumpul di atas pasar. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah abu-abu, seolah merespons percakapan mereka. Bribtu Wahyu mencoba mendekat, tapi lelaki berjubah itu mengangkat tangannya. "Jangan dekat-dekat. Kau belum siap melihat isi tubuhnya. Belum cukup kuat menanggung beban dosa yang mengalir di urat nadinya." Wahyu mundur perlahan. Napasnya berat, dadanya sesak. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya bisa memandang temannya terbaring dalam penderitaan yang aneh dan mengerikan. Mbah Rawi lalu berdiri. Langkahnya pelan, namun ada sesuatu dalam gerak tubuhnya yang membuat orang tak bisa memalingkan pandangan. Ia berjalan menuju Dimas, lalu menunduk dan berbisik di telinganya. "Dengar, Nak. Kau bisa bangun, tapi tidak dengan tubuh yang sama seperti dulu." Setelah itu, ia bangkit dan melangkah mundur. Awan di atas pasar bergemuruh. Angin mulai berputar, membawa debu dan dedaunan beterbangan. Lelaki berjubah abu-abu menggenggam tongkatnya lebih erat. Akan ada yang datang malam ini, dia akan membawa jawaban dan membuka rahasia sebenarnya siapa kamu, Mbah Rawi. Malam menyelimuti kota kecil Blimbing dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya.
Angin bertiup pelan, namun menusuk sampai ke tulang. Lampu-lampu jalanan di sekitar pasar padam secara bersamaan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat tengah melintasi kota itu. Di rumah kosong dekat pasar, Bribda Dimas dirawat seadanya. Ia masih belum bisa menggerakkan kakinya. Tubuhnya kaku, dan suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah. Bribtu Wahyu menemaninya, duduk tak jauh dari dipan tua yang dijadikan tempat berbaring. Sejak kejadian pagi tadi, suasana kota berubah. Warga tak lagi melihat Mbah Rawi di pasar. Tikarnya lenyap. Dagangannya tak tersisa. Seakan ia tak pernah ada di sana. Tapi semua orang tahu, ia masih ada, dan sedang menunggu. Pukul 2 malam, suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah kosong itu. Wahyu menoleh. Ketukan itu tak biasa. Teratur. Pelan. Namun menggetarkan. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Tampak seorang pria muda berpakaian serba hitam. Rambutnya panjang, ikal, dan matanya memancarkan kilau aneh. Di tangannya tergenggam sebuah kantong kulit yang diikat benang merah. Assalamualaikum. Aku dikirim oleh seseorang yang berjubah abu-abu. Wahyu membatu. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi pria itu melangkah masuk begitu saja, seperti sudah tahu arah dan maksud kedatangannya. Ia mendekati Dimas, meletakkan kantong kulit itu di samping kakinya yang mati rasa. Lalu menatap Wahyu. Apa kau tahu siapa sebenarnya orang tua yang kalian tendang tadi pagi? Wahyu menggeleng perlahan. Pria itu duduk bersila. Ia mulai membuka kantong kulit itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas tua, seperti usang dimakan waktu. Di atasnya tergambar simbol aneh. Lalu, sebuah ukiran wajah Mbah Rawi. Dulu, ia seorang penjaga. Ia tidak berasal dari sini. Ia datang dari tempat yang tak bisa kau temui di peta. Ia membawa amanah untuk menjaga sesuatu yang disembunyikan jauh di bawah pasar kalian. Wahyu terkejut. Apa maksudmu? Apa yang disembunyikan? Pria itu tersenyum samar, lalu melanjutkan. Di bawah pasar itu, ada tanah yang sudah dibacakan ribuan ayat sejak zaman para wali. Siapapun yang berdagang di atasnya akan mendapat perlindungan, asalkan tidak berniat zalim. Tapi siapapun yang menindas, mencela, atau menyakiti orang lemah di tempat itu akan berhadapan langsung dengan yang menjaganya. Ia menoleh ke arah Dimas. Dan dia sudah melangkahi garis itu. Tiba-tiba, tubuh Dimas mengejang. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak bersuara. Lalu dari kulitnya, muncul bintik-bintik hitam, menyebar dari pergelangan kaki hingga ke dada. Wahyu mundur kaget. Apa yang terjadi padanya? Teriak Wahyu. Pria itu menatap tajam. Itu bukan sakit. Itu tanda. Tanda bahwa tubuhnya mulai digantikan. Ia tidak akan jadi manusia biasa lagi. Sesuatu sedang masuk ke dalam dirinya. Tubuh Dimas menggeliat hebat di atas dipan tua. Keringat membanjiri sekujur tubuhnya. Bintik-bintik hitam yang semula hanya menyebar di kaki, kini telah naik hingga ke wajah. Kulitnya tampak menghitam di beberapa bagian, seperti terbakar dari dalam. Pria berpakaian hitam itu meraih sebuah botol kecil dari balik kantong kulitnya. Isinya cairan pekat berwarna merah tua. Ia membukanya, lalu meneteskannya tepat ke bibir Dimas. Dimas menjerit. Tapi jeritannya bukan suara manusia biasa. Suara itu parau, dalam, dan seperti bergema dari lorong panjang. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan Wahyu terpaksa menutup telinganya karena telinga kanannya terasa panas mendadak. Apa yang kau teteskan ke dia? Pria itu menatap lurus ke mata Wahyu. Itu adalah darah dari akar tua. Akar yang tumbuh di tanah tempat para penjaga disumpah untuk menjaga batas antara dunia manusia dan yang tak terlihat. Suasana makin mencekam. Jendela rumah tua berderak pelan. Angin masuk dari celah-celah dinding, membawa bau tanah dan bunga kenanga. Pria itu berdiri, lalu menatap langit-langit rumah yang retak. Jika ia tidak bisa melawan apa yang sudah masuk, maka tubuhnya akan digunakan sebagai alat, sebagai pintu. Wahyu membatu. Pintu? Pintu apa maksudmu? Pintu ke dunia bawah, tempat para penuntut tinggal. Mereka adalah roh-roh yang dulu dizalimi,
diasingkan, dibuang dari dunia manusia karena dianggap sesat. Padahal mereka hanya korban. Kini, mereka ingin kembali dan tubuh Dimas adalah jalan yang mereka tunggu. Tiba-tiba, Dimas berhenti bergerak. Nafasnya pelan. Matanya terbuka, namun tidak fokus. Lalu dari bibirnya keluar suara bukan jeritan, tapi tawa kecil. Tawa yang perlahan berubah jadi derai panjang yang menyeramkan. Sudah lama, sangat lama, kami menunggu ini, ucap suara dari dalam Dimas. Wahyu merinding. Itu bukan suara Dimas. Itu suara lain. Suara yang tua dan dalam, seperti berasal dari perut bumi. Tiba-tiba lantai rumah tua bergetar pelan. Cahaya lampu minyak redup bergoyang. Di sudut ruangan, seekor kucing hitam muncul dari bayangan. Tapi bukan kucing biasa. Matanya merah. Bulu di punggungnya berdiri seperti duri. Ia berjalan perlahan, lalu duduk menatap Dimas. Pria berpakaian hitam langsung menggenggam kantong kulitnya lebih erat. Dia sudah datang kucing penjaga. Jika dia duduk seperti itu, berarti batas sudah sangat tipis. Wahyu ketakutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria itu menatap Dimas, lalu menjawab dengan suara rendah. Kita tidak bisa berbuat banyak, satu-satunya yang bisa menutup pintu itu adalah dia yang pernah membuka, dan itu hanya satu orang. Mbah Rawi. Langit dini hari di atas kota Blimbing tampak lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, hanya gulungan awan yang seolah menggantung rendah, mengawasi diam-diam dari atas. Di tengah pasar yang biasanya sunyi saat malam, beberapa tikar tiba-tiba terangkat oleh angin yang berputar. Papan-papan kayu bergeser sendiri. Suara kayu berderit, dan bau tanah basah menyeruak dari celah lantai. Tepat di tengah pasar, tempat Mbah Rawi biasa duduk, kini tampak sebuah lubang kecil yang pelan-pelan membesar. Tanah di sekelilingnya retak, membentuk lingkaran seperti sarang ular raksasa. Di dalam lubang itu, gelap. Terlalu gelap. Seakan bukan sekadar lubang, tapi jalan menuju sesuatu yang lebih dalam dan menakutkan. Dari arah utara, Mbah Rawi melangkah pelan. Punggungnya membungkuk, tapi langkahnya mantap. Ia membawa tikar lamanya yang kini terlihat bersih seperti baru. Di belakangnya, lelaki berjubah abu-abu mengikuti dalam diam. Tak ada satupun manusia lain di pasar. Tapi suasana seakan dipenuhi kehadiran makhluk tak kasat mata. Angin berhenti. Daun-daun menggantung kaku. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Mbah Rawi duduk di tepi lubang. Ia membuka tikarnya perlahan, lalu menepuknya 3 kali. Dari tikar itu, keluarlah cahaya samar yang memancar lembut. Seperti pelita kecil yang cukup untuk menerangi kegelapan yang menelan pasar. Ini pintu yang dulu pernah aku tutup, bisik Mbah Rawi. Pintu yang kubentengi dengan doa, amal, dan sabar. Lelaki berjubah berdiri di sisi kanan. Ia meletakkan tongkatnya tepat di pinggir lubang, lalu memejamkan mata. Kita harus cepat. Tubuh anak itu sedang dipakai. Kalau terlambat, ia tak bisa kembali dan mereka akan keluar semua. Sementara itu, di rumah tua tempat Dimas berbaring, tubuhnya mulai berubah. Lehernya memanjang sedikit. Tangan kirinya seperti melintir tak wajar. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, kini bersinar merah, penuh kebencian dan dendam. Suara-suara mulai keluar dari tubuhnya. Seperti bisikan-bisikan dari banyak mulut yang bercampur jadi satu. Wahyu menempel di dinding, ketakutan setengah mati. Ia memeluk tasnya, tak tahu harus berbuat apa. Pria berpakaian hitam berdiri di tengah ruangan. Waktu kita hampir habis. Ia meraih seutas benang merah dari kantong kulitnya, lalu mengikatkan ke pergelangan kaki Dimas. Satu-satunya cara membawa dia ke pasar adalah dengan membiarkan dirinya dituntun oleh ingatan, dan hanya satu ingatan yang bisa mengalahkan rasa takut, rasa bersalah. Ia lalu berlutut, mendekatkan mulutnya ke telinga Dimas. Ingat kakek itu. Ingat ketika kau tendang dia. Ingat matanya. Ingat tangannya yang gemetar. Ingat suara para warga. Itu semua akan membawa kau kembali. Tubuh Dimas terangkat perlahan dari dipan. Tak ada yang mengangkatnya, tapi tubuhnya melayang pelan, lalu terhuyung ke arah pintu. Kucing hitam yang sejak tadi duduk diam, kini berjalan lebih dulu keluar rumah, menuju pasar. Dan Dimas, dengan wajah yang bukan lagi sepenuhnya miliknya,
mulai berjalan perlahan menuju tempat pintu itu terbuka.